Arsenal mengamankan 3 poin di derby London Utara. Selain itu, timnas Indonesia diremehkan di salah satu media Vietnam. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Manchester United berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 melalui gol bunuh diri Craig Dawson. Memasuki pekan ke-30 Premier League, Manchester United menjamu West Ham di Old Trafford dini hari tadi. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-0 melalui gol bunuh diri pemain West Ham Craig Dawson. Dalam catatan statistiknya, Manchester United mendominasi jalannya pertandingan dengan 63% penguasaan bola. Skuad Ole Gunnar Solskjaer juga mencatatkan 15 tendangan dan 684 operan. Pada laga tersebut, MU tidak melakukan satupun pergantian pemain. The Red Devils tidak pernah melakukannya sejak Februari 2012 silam ketika bertanding melawan Liverpool. Arsenal mengamankan 3 poin setelah berhasil menekuk Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Stadion Emirates jadi saksi kekuatan Arsenal dini hari tadi. Skuad The Gunner berhasil memperdaya Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 melalui gol Martin Odegaard dan gol penalti Alexander Lacazette. Dalam laga tersebut, tim Meriam London berhasil mendominasi pertandingan dengan 53% penguasaan bola. Mereka bahkan mencatatkan 13 tendangan di mana The Lily-Whites cuma mencatatkan 6 tendangan. Gol penalti Lacazette merupakan gol penaltinya yang ke-20 pada laga derby London Utara di ajang Premier League. Setelah kalahkan Fulham kemarin, kekuatan Manchester City semakin solid. Manchester City mengemas poin penuh saat mengalahkan Fulham dengan skor 3-0 di Stadion Craven Cottage kemarin. Dalam laga tersebut, The Citizen sempat kesulitan di babak pertama. Walaupun mendominasi pertandingan, skuad Pep Guardiola baru bisa mencetak gol pada babak kedua. Diawali gol John Stones pada menit ke-47, gol Gabriel Jesus pada menit ke-56, dan gol Aguero pada menit 60. Sam tercatat cuma melepaskan 3 tembakan ke gawang The Citizen. Usai pertandingan, Pep Guardiola semakin nyaman di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 71 poin. Zaha enggan berlutut saat menjelang kick-off. Ternyata ia punya alasan tersendiri. Kebiasaan Neymar di luar lapangan akhir-akhir ini mendapat kritikan. Salah satunya adalah agen humas Sebastian Belencontre. Menurut Belencontre, Neymar menghabiskan banyak uang dan cedera pada momen-momen penting musim ini termasuk pada kompetisi Champions League. Kritik tersebut dilontarkan saat Neymar dilaporkan bermain Counter-Strike hingga dini hari setelah cedera melawan Caen 11 Februari yang lalu. Usai kritik tersebut, PSG memberikan pembelaan bahwa Neymar tidak bisa disalahkan atas hal itu. Zaha enggan berlutut saat menjelang kick-off. Ternyata ia punya alasan tersendiri. Wilfried Zaha tak mau lagi berlutut sebelum laga Premier League dimulai. Penyerang Crystal Palace itu beralasan aksi tersebut tak berpengaruh banyak untuk memerangi rasisme. Zaha merupakan pemain pertama yang melakukannya saat dirinya membela Crystal Palace melawan West Brom Sabtu kemarin. Keputusannya untuk tetap berdiri menjelang kick-off sudah diketahui publik selama beberapa minggu. Terlepas mau berlutut atau tidak, Zaha tetap saja dibully. Dia menganggap walaupun banyak yang berlutut, aksi rasisme tetap saja terjadi sampai sekarang. Resmi berpisah dari Sara Carbonero, Iker Casillas menuliskan pesan baru. Iker Casillas resmi bercerai dengan Sara Carbonero. Mereka mengonfirmasi perpisahan ini melalui akun Instagram masing-masing. Casillas mengunggah potret kebersamaan dengan mantan istrinya Sabtu kemarin. Mantan pemain timnas Spanyol itu mengaku bersyukur karena punya kesempatan berbagi suka dan duka dengan Sara Carbonero. Bagi mereka, perceraian memang menyakitkan, tetapi keduanya berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dan kompak mengurus anak bersama. Instagram resmi MU mendadak heboh setelah memposting penyanyi Via Valen yang menggunakan jersey The Red Devils. Instagram resmi Manchester United mengunggah foto penyanyi Via Valen.
Dalam unggahan tersebut, Via Valen terlihat manggung dengan menggunakan jersey ketiga setan merah. Postingan tersebut membuat netizen berbondong-bondong memberikan pujian. Selain itu, Via Valen turut hadir memberikan respon. Via Valen merepost postingan tersebut ke Instagram pribadinya. Penyanyi kelahiran Surabaya itu juga menuliskan harapannya agar The Red Devil bisa memuncaki klasemen Premier League lagi. Usai imbang melawan Leeds United, Thomas Tuchel menyamai rekor Jose Mourinho dan Filipe yang dulu pernah melatih Chelsea. Thomas Tuchel menyamai rekor yang dibikin Luis Felipe Scolari dan Jose Mourinho. Tuchel memperpanjang awal yang tidak terkalahkan sebagai manajer Chelsea menjadi 12 pertandingan. Selain terhindar dari kekalahan, timnya mencatatkan clean sheet lagi. Dengan hasil imbang tanpa gol tersebut, Tuchel meraih 10 clean sheet dari 12 pertandingan. Scolari juga pernah mencatatkan start yang positif ketika menangani Chelsea pada tahun 2008 meski jabatannya hanya berjalan hingga awal 2009. Sementara itu, Mourinho melakukan rekor serupa ketika merapat ke Stamford Bridge pada tahun 2004 silam. Menjadi pahlawan kemenangan atas Elche, Karim Benzema mencetak rekor dalam 8 musim terakhir. Benzema jadi bintang Real Madrid usai berhasil cetak 2 gol untuk kemenangan atas Elche Sabtu kemarin. Selain itu, Benzema berhasil membukukan rekor baru. Benzema kini telah mencetak 15 gol di La Liga musim ini. Pencapaian tersebut jadi musim ke-8 di mana Benzema mencetak minimal 15 gol secara berturut-turut. Sadil Ramdhani tampaknya kurang beruntung setelah menjalani debutnya dengan kekalahan. Sadil Ramdhani melakoni laga debutnya bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Pada laga tersebut, Sadil Ramdhani diturunkan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto sebagai starter. Sadil sendiri belum lama bergabung dengan Sabah FC karena menjalani masa karantina. Kurniawan Dwi Yulianto memberikan peran kepada Sadil untuk menghuni lini sayap Sabah FC. Peran tersebut membuat Sadil menyisir sisi samping sekaligus sesekali membuka ruang untuk memberikan umpan. Walaupun Sadil diturunkan di posisi sayap, Sabah pun harus takluk dari Petaling Jaya City dengan skor 0-1. Walau kalah, Sadil masih punya peluang untuk memberikan penampilan terbaiknya di Sabah FC. Perjalanan musim 2021 masih panjang, di mana mereka baru memainkan 3 laga. Usai berpisah dari PSM, Bayu Gatra kembali ke klub lamanya Madura United. Madura United menambah opsi pemain di sektor winger usai kembali merekrut Bayu Gatra dari PSM Makassar. Pemain kelahiran Jember berusia 29 tahun itu resmi diperkenalkan tim Laskar Sapi Kerap setelah merampungkan program training center di Kompleks Kusuma Agrowisata Kita Batu. Usai resmi bergabung, Bayu Gatra berfokus untuk membantu Madura United berprestasi di Piala Menpora mendatang. Dia juga tidak mau merusak suasana tim dengan bersaing antar pemain yang memiliki posisi serupa. Dia menganggap semua pemain fokus membangun tim. Persib Bandung mendapatkan kado istimewa di usianya yang ke-88 tahun, yakni merekrut Ezra Walian. Persib Bandung resmi mengumumkan Ezra Walian sebagai pemain baru mereka pada 14 Maret kemarin. Pengumuman Ezra sebagai amunisi anyar Maung Bandung dilakukan tepat pada hari ulang tahun klub yang ke-88. Tentunya hal ini jadi kado istimewa untuk para bobotoh yang sudah menantikan pemain anyar Persib untuk mengarungi musim 2021. Pengenalan Ezra dilakukan lewat akun media sosial klub. Dalam unggahannya, Ezra mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persib dengan menggunakan jersey klub. Dengan keberadaan Ezra, kini Persib punya variasi di lini depan yang sudah dihuni oleh Ferdinand, Wander Luiz, Geoffrey Castillion, hingga pemain muda jebolan di klub Persib. Meski berhasil membawa timnya menuju kemenangan, permainan Erling Haaland kurang memuaskan. Erling Haaland sedang tidak berada dalam performa terbaiknya saat bertanding melawan Hertha Berlin kemarin. Pada laga tersebut, Haaland tidak mencetak satupun gol maupun assist.
Meski Haaland tidak seperti biasanya, timnya berhasil menang dari Hertha dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat Dortmund membuka peluang kembali untuk bisa bermain di Champions League musim depan. Beberapa media Vietnam terbukti meremehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Beberapa hari yang lalu, media Vietnam membuat statement yang tidak diinginkan terhadap timnas Indonesia. Mereka mengomentari bahkan meremehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Mereka pun mengatakan Sintayong tidak akan bisa mengalahkan Park Hang-seo. Terdapat 4 media Vietnam yang menuliskan hal-hal negatif menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Keduanya akan menjalani pertandingan di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan Juni mendatang.